Mari kita lihat di kitab Roma, saudara. Roma 12 ayat yang pertama. Apa kata Tuhan tentang ibadah? Nanti kita kembali lagi ke 1 Timotius. Mari kita lihat Roma 12 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara lihat, Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita itu, waktu dikatakan persembahkanlah tubuhmu, di dalam tubuh kita itu inherent roh, jiwa, dan tubuh. Jadi bukan hanya daging kita, tetapi juga jiwa kita. Dan jiwa itu kan terdiri dari pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Dan itu tercakup di dalam diri kita, dalam tubuh kita. Jadi bicara tubuh itu bukan bicara daging saja, tetapi juga jiwa dan roh. Dan kalau bicara roh, itu bicara hati. Jadi ketika Tuhan menghendaki kita mempersembahkan tubuh, berarti kita harus mempersembahkan segenap diri kita, yaitu hati kita, yaitu roh kita. Di situ berdiam roh Allah, di dalam roh kita, di dalam hati kita, dan juga jiwa kita, yaitu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan tentu juga tubuh kita. Jadi waktu kita pergi beribadah secara korporat ataupun secara personal, kita sedang membawa pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, dan hati kita kepada Tuhan. Kita sedang menunjukkan kepada Tuhan kita mengasihi Dia. Kita sedang menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita percaya kepada Dia. Kita sedang menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita tunduk takluk kepada Dia, bahwa kita menyerahkan tubuh jiwa dan roh kita kepada Dia. Dan ketika dikatakan di situ bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu artinya bahwa kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu artinya orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Artinya dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Karena kalau dia dikatakan hidup, itu berarti rohnya mengalami sebuah kehidupan. Orang yang rohnya hidup adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya kita mengerti bahwa kekristenan tanpa pertobatan itu mati. Tetapi kekristenan dengan pertobatan itu hidup. Itu sebabnya ketika kita beribadah, ketika kita menunjukkan kualitas rohani kita, itu berarti kita hidup. Jadi hati-hati saudaraku, jangan kita pergi ke gereja atau beribadah itu hanya membawa diri kita ke situ tanpa sungguh-sungguh kita menunjukkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan.
tanpa menunjukkan bahwa kita mengalami pertobatan, tanpa menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh tunduk takluk kepada Tuhan, bahwa kita mengakui Yesus sebagai Tuhan kita, maka dikatakan itu hidup. Nah, dikatakan lagi yang kudus, artinya bahwa kita ini sudah menaklukkan kedagingan kita di bawah salib Kristus. Tanpa salib Kristus, tanpa anugerah kemurahan Allah yang sudah Dia curahkan 2000 tahun yang lalu di salib suci Golgota itu, maka kita tidak bisa menyalibkan kedagingan kita. Jadi kedagingan kita tuh harus ditundukkan, ditaklukkan di bawah salib Kristus. Orang yang hidupnya kudus adalah orang yang bukan tidak berbuat dosa. Tetapi orang yang kudus adalah orang yang mengikuti kebenaran firman Tuhan. Artinya, ketika dia berdosa, dia jatuh dalam dosa. Karena kita manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Ketika kita berdosa, ketika kita jatuh dalam dosa, kita cepat berbalik, kita cepat bertobat, kita menyesali dosa-dosa kita, kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang setia dan adil, maka Dia akan mengampuni kita asal kita bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Maka kita menjadi kudus, dibaharui kembali. Dan orang yang hidupnya kudus itu tidak ingin lagi berbuat dosa. Dia muak, dia jijik dengan kelakuan-kelakuan dosa. Tidak ada niat dalam dirinya untuk berdosa. Tidak ada kerinduan untuk berdosa. Tidak ada rencana-rencana jahat dalam dirinya. Pikirannya adalah pikiran Kristus, perasaannya adalah perasaan Kristus, kehendaknya adalah kehendak Kristus. Dia sudah menundukkan, menaklukkan kehendak bebasnya di dalam Kristus, kepada Kristus. Kalau kita tuh berdosa itu karena kehendak bebas kita itu masih meraja, menguasai kita, merajai kita. Karena kehendak bebas kita kuat, kedagingan kita muncul, dan iblis pakai itu untuk membuat kita berdosa. Tetapi kalau kita menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan, dan kita minta, Tuhan tolong hamba-Mu ini, tolong aku Tuhan, aku mau tunduk takluk kepadamu, aku mau menyerahkan kehendak bebasku kepadamu, dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam aku, maka aku percaya kepadamu, kuasa Roh Kudusmu akan menaklukkan aku di bawah salib Kristus, supaya aku hidup kudus di hadapanmu. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, entah dari khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran, ataupun dari renungan-renungan kita setiap hari, ketika kita ibadah personal, ataupun ibadah korporat, itu akan mengubahkan kita. Kita akan setuju dengan firman Tuhan, kita akan bertobat, dan firman itu akan membersihkan kita dari pikiran-pikiran jahat, kehendak-kehendak jahat, keinginan-keinginan jahat, perasaan-perasaan jahat. Dan kita akan menjadi kudus. Kapan-kapan kita akan bicara soal kekudusan, saudaraku ya. Tapi hari ini Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya di situ ada Kristus dalam diri kita. Kita percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kudus, artinya kita sudah menaklukkan kehendak bebas kita, menyerahkannya kepada Tuhan, dan Tuhan berkuasa atas kita. Dan Tuhan merajai kita. Dan berkenan kepada Allah. Berkenan artinya
layak kita diterima. Jadi saudara, itu adalah ibadah kita yang sejati. Hidup, kudus, dan berkenan. Kalau di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, sama saja. Di dalam perjanjian lama, ada ritual-ritual ibadah, ada ritual-ritual ibadat, ada ritual-ritual sembahyang, ada ritual-ritual kebaktian. Di Bait Allah maupun di sinagoga. Ada ritualnya. Tetapi kalau hati kita tidak benar, percuma juga ibadah kita. Karena Tuhan berkata, mereka beribadah, tetapi hatinya menjauh daripada aku. Artinya hati kita, itu tetap dinilai, diukur. Jadi bukan hanya ritual-ritualnya, tapi juga hati kita. Itu dalam perjanjian lama. Sama dalam perjanjian baru juga. Cuma lebih ditekankan lagi oleh Tuhan. Bahwa ibadah yang sejati itu adalah persembahkanlah tubuhmu, dirimu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan di Wahyu dijelaskan bahwa Tuhan akan mengukur, menilai ibadah kita. Wahyu 11 tadi. Nah, saudara jangan lupa bahwa kalau kita beribadah, Tuhan hanya cuma menilai rohani kita. Oh tidak, saudaraku. Di dalam perjanjian lama, saudara lihat ya di kitab Keluaran, ada janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita lihat. Keluaran 23 ayat 25 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Nah, saudaraku, ayat ini ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika itu mereka menghadapi musuh-musuh mereka, orang-orang Kanaan, yaitu orang Hewi, orang Yebus, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, dan orang Het. Bahwa mereka menjadikan Israel musuh bersama. Tetapi walaupun Israel sedang berperang menghadapi musuh-musuhnya, Tuhan tetap memerintahkan kepada Israel, umat pilihannya, untuk tetap beribadah. Dan ketika Tuhan bilang, kalau mereka beribadah, Tuhan akan memberkati makanannya, minumannya, juga akan memberkati perempuan-perempuan. Tidak ada yang mandul, tidak ada yang keguguran, dan mereka akan mengalami umur panjang. Bahkan mereka akan dilindungi Tuhan melalui
perlindungan yang sempurna, yakni Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau, membelakangi kamu. Ketakutan, kengerian akan kuberikan kepada musuh-musuhmu. Itu kan luar biasa, saudara. Jadi janji Tuhan itu terjadi kepada Israel pada masa itu, ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Artinya ketika mereka beribadah kepada Allah, berkat perlindungan, berkat makanan dan minuman, berkat umur panjang, berkat memiliki anak, keturunan terjadi atas mereka. Jadi artinya kalau kita pun beribadah pada saat ini, Tuhan pasti memberkati kita. Tetapi yang penting di sini adalah kalau ibadah kita berkualitas. Kalau ibadah kita bermutu. Bukan ibadah sembarang ibadah. Bukan kebaktian sembarang kebaktian. Tetapi ibadah yang khusyuk, ibadah yang serius, ibadah yang sungguh-sungguh, menyembah, memuji Tuhan, bernyanyi demi nama Tuhan, meninggikan Dia. Ibadah yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ibadah yang serius mendengarkan firman Tuhan. Di mana ketika kita beribadah, iman kita bangkit ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengar sabda Tuhan disampaikan, kita sungguh-sungguh mengalami kebangkitan iman, pembaruan iman. Ketika kita menyembah dengan khusyuk sampai kita berurai air mata karena kita terharu akan kasih Tuhan. Jadi saudara lihat bahwa ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang disukai oleh Tuhan, yang berkenan kepada Dia. Jadi saudaraku, semuanya itu diukur, dinilai oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan menjanjikan hal itu kepada Israel di masa yang lalu di dalam perjanjian lama, di kitab Keluaran 23 ini, Tuhan pasti juga akan memberikannya buat kita. Tetapi ingat, kita harus sungguh-sungguh berkualitas, bermutu di hadapan Dia ketika kita beribadah. Saudara, ada lagi hal yang penting. Ada lagi hal yang penting. Mari kita lihat. Kita kembali lagi ke 1 Timotius tadi. 1 Timotius 4 itu. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi saudara lihat, ketika kita beribadah, ketika kita kebaktian, ketika kita melakukan kewajiban kita kepada Allah yang hidup, itu nggak gampang. Ada perjuangan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Dikatakan di situ kita berjerih lelah, kita berjerih payah di dalam melakukan ibadah kita. Dahulu kala pun Israel ketika keluar dari Mesir, mereka berjerih lelah, berjerih payah. Kita lihat ketika Musa menuntun, membawa umat Israel keluar dari Mesir, Firaun menghambat mereka, sampai Tuhan menurunkan 10 tulah kepada bangsa Mesir.
Artinya iblis itu tidak senang kalau kita beribadah serius kepada Tuhan. Kalau kita beribadah kusuk, kalau kita beribadah sungguh-sungguh, kalau kita betul-betul mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iblis nggak suka. Tetapi sekarang persoalannya bukan lagi dari luar saja, eksternal, yang memaksa kita, membuat kita berjerih payah, berjerih lelah, ya kan, dalam beribadah, berjuang dalam beribadah, tetapi juga dari dalam kita sendiri. Dari dalam kita yang tadi malas-malesan, yang tadi ogah-ogahan, yang tadi tidak kusuk, yang tadi tidak serius dalam beribadah, yang ibadahnya tidak serius mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Tidak serius dalam menyembah, tidak kusuk, tidak hikmat, tidak menghormati hadirat Tuhan, ya kan? Itu hambatan. Dan kita harus menaklukkannya, kita harus berjuang menaklukkannya, berjerih lelah, bersusah payah untuk supaya kita menang. Supaya kita bisa kusuk, supaya kita bisa serius, supaya kita bisa hikmat dalam beribadah. Kalau ibadah yang serius itu adalah kalau kita ketika mendengar firman Tuhan, sabda Tuhan yang disampaikan, yang diperdengarkan oleh hambanya, entah itu pastor, entah itu pendeta, entah itu penginjil, pengajar, nabi, rasul, atau siapapun lah itu, kita sungguh-sungguh mengalami kebangkitan iman. Itu berarti kita serius. Kalau kita menyembah, meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, menyanyikan lagu rohani, kita sungguh-sungguh, kita sampai berurai air mata, kita terharu, kita mengalami hadirat Tuhan, itu berarti kita sungguh-sungguh, kita serius. Itu berarti kita benar di dalam ibadah kita. Tapi kalau kita ibadah, firmannya nggak jelas, kita nggak ingat, masuk kanan, telinga kanan, keluar telinga kiri, kita ogah-ogahan, kita nggak fokus, menyanyi nggak fokus, pikiran kita kemana-mana, melayang-layang, kita ada di tempat itu beribadah, tetapi pikiran kita tidak di situ, itu berarti kita kalah, kita gagal, perjuangan kita gagal, saudaraku. Kalau dari luar kita jelas ya, sekarang banyak ibadah-ibadah dihambat oleh musuh-musuh Tuhan, oleh antikris yang tidak ingin kita beribadah. Mereka tidak ingin kita menyembah Tuhan kita. Kita tidak bisa beribadah. Tetapi ingat saudaraku, ibadah itu bukan fisik, bukan gedung yang ada, tetapi adalah tubuh, jiwa, dan roh kita sendiri yang kita sampaikan kepada Allah, yang kita bawa kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Dia. Jadi mari saudaraku, kita mulai memberkati diri kita sendiri dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah kita yang sejati. Mulai hari ini, mari kita perbaiki. Dan saya percaya ketika kita rindu untuk menjadi lebih baik, dan kita mau diperbaiki, dibaharui, diubahkan, kita minta kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan turun kepada kita, dan berkat-Nya akan tercurah untuk mengubahkan kita menjadi baru, menjadi lebih baik, menjadi lebih beriman, lebih mengasihi, lebih berpengharapan.
Iman itu berkaitan dengan pengharapan, saudara. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi iman dan pengharapan itu berkaitan. Dan kasih itu lebih tinggi dari iman dan pengharapan. Karena dikatakan di Alkitab, hanya tinggal 3 hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih tinggi dari atau yang tinggal adalah kasih. Itulah sebabnya Tuhan akan mengukur kita dari kasih kita kepada Dia. Itu hanya bisa dilihat ketika kita beribadah. Saudara, saya percaya bahwa saudara rindu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Saya percaya Tuhan juga lebih dari kita semua, lebih rindu daripada kita semua untuk kita menjadi lebih baik. Dia sangat ingin kita menjadi lebih baik. Dia sangat ingin, dia sangat ingin, dia sangat ingin. Itu pasti, saudaraku. Nah, mari saudara, saya selesai dengan renungan kita, tetapi Tuhan belum selesai dengan kita. Dan kita yang rindu untuk terus berubah menjadi lebih baik. Tuhan sangat memberkati kita dan menyayangi kita. Saya akan berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu ini telah selesai dengan apa yang hamba sampaikan. Tetapi Tuhan, Kau belum selesai dengan kami. Dan kami rindu Tuhan menjadi lebih baik di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami. Buatlah kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Dengan serius, dengan kusuk, dengan hikmat kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Kami mempersembahkan tubuh kami. Biarlah itu menjadi ibadah kami yang sejati, ya Bapa. Buatlah kami seperti itu. Ya Roh Kudus, bekerjalah. Kami mau, kami mau, kami mau. Ubahkan hati kami. Kami bertobat di dalam nama Yesus. Kami minta ampun bahwa apabila kami selama ini belum beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Tuhan, ampuni kami, kasihanilah kami. Tolonglah kami, Tuhan. Obarilah kami. Berikanlah kami semangat yang baru, hati yang baru untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Di dalam nama Yesus, biar anugerah kemurahan Tuhan turun atas kami semua. Dan kami hidup menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kami berdoa, hamba-Mu ini berdoa, ya Bapa. Aku akan menghentikan pekerjaan iblis. Aku menghentikan pekerjaan iblis. Aku menghentikan pekerjaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus yang menghambat anak-anak Tuhan untuk beribadah dengan sungguh, untuk beribadah dengan kusuk, untuk beribadah dengan serius kepada Bapa di sorga. Aku menghentikan pekerjaan iblis itu dalam nama Yesus. Aku menghentikan pekerjaan iblis dalam nama Yesus yang membuat anak-anak Tuhan malas beribadah dengan kusuk, malas menyembah dengan kusuk, malas mendengarkan firman Tuhan dan kusuk. Di dalam nama Yesus aku hentikan itu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan aku berkati anak-anak Tuhan, jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah pulih dalam nama Yesus. Kita yang percaya katakan amin, 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 amin. Tuhan berkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, 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 amin.